Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan presentasi yang diberikan. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai trigonometri bagian kelima. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Ayu Harlaksmi Dewi Dasi, nomor absen 26 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menampilkan peta konsep materinya. Yang pertama akan kita bahas adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, dan yang kedua adalah identitas kebalikan. 1. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu adalah sebuah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap nilai variabel pada daerah asal yang telah ditentukan. Beberapa contoh identitas trigonometri itu diantaranya ada identitas kebalikan, identitas perbandingan, dan identitas Pitagoras. Namun, di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang satu identitas trigonometri saja, yaitu identitas kebalikan. Kita akan membahas lagi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Sebenarnya materi ini sudah kita pernah bahas di video sebelumnya, tapi kita bakal memahami lagi biar tambah paham, biar tambah mantap pemahaman kita, oke? Jadi, ini ada segitiga siku-siku dengan sudutnya di titik A ya. Ini sudut tetanya di titik A. Dan ini dari B ke C ini namanya sisi depan sudut. Lalu A ke B ini, AB-nya ini adalah sisi samping dari sudutnya, dan AC-nya inilah sisi miringnya. Lalu dari hal ini kita temuin nih rumus perbandingan dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, ketangennya, yaitu kalau sin theta itu sisi depan dibagi sisi miring, kalau kosinusnya samping per miring, kalau tannya depan per miring, kalau kosekannya miring per depan, kalau sekannya miring per samping, dan kotangennya samping per depan. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini. Misal kita namain nih sekarang segitiganya pakai nama X YR per sisi depannya Y, sisi miringnya R kita namain, dan sisi sampingnya kita namain X. Nah, dari hal ini kita bakal nemu perbandingannya seperti ini. Perbandingan trigonometri di segitiga siku-sikunya seperti ini, yaitu sin alfanya yaitu Y per R, yaitu sisi depan per sisi miring, dan cos alfanya X per R yaitu sisi samping per sisi miring, tan alfanya Y per X yaitu sisi depan per sisi samping, lalu kosekan alfanya R per Y, sekan alfanya R per X, dan kotangen alfanya X per Y. Seperti ini perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal masuk ke identitas kebalikan. Nah, identitas kebalikan dalam trigonometri itu seperti ini. Misalnya sin alfa derajat sama dengan 1 per kosekan alfa derajat, atau kosekan alfa derajat itu 1 per sin alfa derajat. Lalu cos alfa derajat itu 1 per sekan alfa, atau sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa derajat. Lalu tan alfa derajat sama dengan 1 per kotangen alfa derajat, atau kotangen alfa derajat sama dengan 1 per tan alfa derajat. Nah, kok bisa gitu sih? Kok bisa sih jadinya cos jadinya sekan gitu? Nah, kita bahas di slide berikutnya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke pembuktiannya. Nah, tadi dikasih tahu kalau sin alfa itu sama dengan 1 per kosekan alfa. Kok bisa sih? Gimana sih? Nah, jadi kita lanjutin kan, sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa sama dengan 1 per kosekan alfa itu berapa? Perbandingan trigonometri di segitiga siku-sikunya tadi R per Y kan, jadi 1 per R per Y. Nah, kita nggak usah kita pakai tanda bagi aja, jadi sama dengan 1 dibagi R per Y. Nah, kita sekarang mau kaliin, harus kita balik kan R per Y nya ini jadi pembilang jadi penyebut jadi pembilang, jadinya sama dengan 1 dikali Y per R sama dengan Y per R, dan Y per R ini benar rumus dari sin alfanya. Nah, sama juga buat tadi nyari kosekan sama dengan 1 per sin alfa kan, jadi cara nyarinya sama, pembuktiannya tuh sama. Jadi benar nih, identitas kebalikan sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, jadi hasilnya Y per R juga sesuai dengan rumus
awal perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dari sin alfa yang kita bahas. Seperti itu cara nyarinya atau pembuktiannya kenapa bisa sin alfa itu 1 per kosekan alfa. Oke, kita masuk nih ke pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian dari cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Benar nggak sih 1 per sekan alfa itu sama dengan cos alfa? Nah, cara pembuktiannya itu sama banget sama pembuktian sebelumnya, yaitu pembuktian sin alfa sama dengan kosekan alfanya. Yaitu kan cos alfa itu diketahui sama dengan 1 per sekan alfa. Jadi sama dengan 1 per sekan alfa. Tadi apa perbandingannya kita lihat di gambar sebelah kiri ini, yaitu R per X kan. Jadi sama dengan 1 dibagi R per X, sama dengan 1 dikali X per R. Jadi sama dengan X per R itu kan sesuai dengan kosekan alfanya ini yang digambar sebelah kirinya ini, yang tadi di perbandingan trigonometri siku-sikunya X per R. Jadi sesuai nih cos alfa, bener nih, terbukti kalau cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Nah, sama juga buat tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Caranya sama, dan terbuktilah kalau identitas kebalikan dari cos alfa sama dengan 1 sekan alfa, 1 per sekan alfa, tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa, dan sinusnya tadi sama dengan sinus alfanya sama dengan 1 per kosekan alfa. Itu terbukti dengan cara-cara ini. Cara nyarinya atau cara pembuktiannya seperti ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soalnya itu, jika sin beta sama dengan 1 per 2 dan sudut beta itu lancip, tentukanlah nilai dari sekan kuadrat beta dikurang tan kuadrat betanya sama dengan berapa. Nah, kita ketahui nih kalau sinnya itu sama dengan 1 per 2. Nah, sin itu kan depan per miring kan, jadi kita ketahui kalau sisi depannya itu sama dengan 1 dan sisi miringnya itu sama dengan 2. Nah, buat nyari nilai sekan dan tannya itu, kita tuh harus perlu tahu nih sisi sampingnya tuh berapa. Nah, kita bisa nyari pakai rumus Pitagoras, yaitu sisi miring dikurang sisi depannya dikuadratin. Dan hasilnya itu adalah akar 3 ya. Nah, kita udah tahu nih kalau sisi sampingnya itu adalah akar 3. Dan kita bisa nyari sekannya berapa, tannya berapa. Nah, sekan itu adalah sisi miring per sisi samping. Nah, jadi 2 per 3 sekannya. Dan tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Jadinya 1 per 3. Nah, kita udah tahu nih sekannya berapa, tannya berapa. Dan kita bisa hitung berapa hasil dari sekan kuadrat betanya dikurang tan kuadrat betanya. Nah, tinggal kita masukin nih angka-angkanya. Sekannya berapa, tannya berapa. Sekannya 2 per akar 3 dikuadratin. Jangan lupa sesuai dengan soalnya apa. Tannya 1 per akar 3 dikuadratin. Lalu dapat kita hasilnya itu sama dengan 4 per 3 dikurang 1 per 3 sama dengan 3 per 3. 3 per 3 itu juga sama dengan 1. Jadi hasil pengurangan tersebut adalah 1. Nah, kita masuk ke contoh soal 2. Contoh soal 2, jika kosekan alfanya itu sama dengan 4, maka tentukanlah nilai sin alfanya. Sin atau sin A-nya. Nah, sin alfa itu kita ingat kalau rumusnya itu adalah identitas kebalikannya itulah 1 per kosekan alfa. Jadi tinggal kita masukin nilai kosekan alfanya itu 4. Jadi sin alfa sama dengan 1 per 4. Selesai deh, gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu soal-soal. Soal yang pertama adalah tentukanlah nilai dari cos beta ditambah sin beta sesuai dengan segitiga yang di atasnya ini ya. Yang kedua itu adalah jika tan beta sama dengan 2 per 6 dan cos beta sama dengan 12, tentukanlah nilai dari cos beta dikali kotangen betanya. Nah, selamat mengerjakan ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun penulisan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bila ada teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan semoga membantu ya videonya. Terima kasih semuanya.